Putri, jangan sampai terjadi. Ada apa? Ini, Bukankah upacara sudah selesai? Ini pasti pejabat protokol sudah memberitahumu, kerudung ini harus dibuka oleh Yang Mulia. secara pribadi, Lalu kemana dia pergi? maafkan hamba, Putri. Aku tanya kemana Yang Mulia pergi, kenapa kau malah berlutut? Katakan, kemana tuanmu pergi? Yang Mulia, Sueyun. Tak kusangka kau begitu keras kepala. Harus menikah pada hari yang sama dengan Putri Liu Song. Yang Mulia, tidak senangkah? Hanya saja terlalu merugikanmu. Selama Yang Mulia ada di samping, Sueyun sama sekali tidak merasa dirugikan. Hanya saja hari ini adalah hari pernikahanmu. Meninggalkan Putri dan datang ke sini. Tidak menjadikanmu sebagai permaisuri, aku sudah sangat menyesal. Malam ini, aku tidak akan membiarkanmu dirugikan. Apa? Lihat, Jangan bergerak terlalu keras. Putri, Tidak apa-apa. Yang Mulia, Putri menghilang. aku di sini. Putri. Liu Song selalu menekankan tata krama. Tapi ada putri yang begitu tidak masuk akal, benar-benar belum pernah terdengar. Di negeri Song yang besar ini, segala hal bisa terjadi. Tidak pernah mendengar hanya karena kurang pengetahuan, bagaimana bisa menyalahkanku? Kau di atas sana ngapain? Tidak tahu, jangan melihat yang tidak pantas. Kalau aku tidak melihat, bagaimana aku tahu kalian melakukan hal yang tidak pantas? Kalau tidak bisa meramal, maka tidak tahu tidak bersalah. Kembalikan kantong aromaku. Minta maaf dulu. Meninggalkan Putri Song di malam pernikahan, ini penghinaan terbuka. Siapa yang seharusnya minta maaf? Lan Ruo, bawa dia kembali. Putri, mari kita kembali. Aku pergi sendiri. Dilempar langsung jatuh, lemah sekali. Yang Mulia, seharusnya kau tidak begitu keras pada Putri.
Bagaimanapun dia adalah Putri Liu Song, jauh dari kampung halaman, sangat menyedihkan. Lidah tajam, tidak bisa diam. Perilakuku tidak akan menyakitinya. Putri Liu Song bertindak semaunya. Aku menyuruhmu mengatur seseorang untuk mengajarinya. Bagaimana hasilnya? Tenang saja, Yang Mulia. Lan Duo sedang mengajar dengan baik. Pasti sudah ada hasil yang baik. King Yu, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Permaisuri terlalu berbahaya. Lebih tinggi lagi. Turun. Putri. Permaisuri. Pergi. Putri. Yang Mulia, pergi. Putri. Yang Mulia, maafkan hamba. Hamba lalai, hingga membuat permaisuri terluka. Lan Duo, aku memintamu untuk mengajarnya dengan baik. Kau malah mengajarnya baik. Pelit. Paham. Ada apa? Cuma menekan sedikit, kau malah untung. Kenapa marah? Kau jelas-jelas. Mau bilang aku sengaja menggoda, ya? Kampungan banget. Coba lihat wajahmu sendiri dulu. Bawa dia pergi. Aku akan kembali bermain sore nanti. Ayo, permaisuri. Cari orang lain untuk mengajarinya tata krama. Baik. Hormat pada permaisuri. Tuanku. Lepaskan tuanku segera. Sueyun. Tuanku. Sueyun. Tuanku. Berhenti, aku baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Permaisuri, tuanku kami lemah fisiknya. Jika kau marah, jangan dilampiaskan padanya. Tubuhnya begitu lemah. Bagaimana bisa menahannya? Salah. Di mana salahnya hamba?
Perkataanmu salah 3 hal. Pertama, tadi aku tidak menyentuhnya. Kau yang suruh aku melepaskan. Kedua, airnya dangkal, mana bisa tenggelam. Airnya tidak dalam tapi dingin. Tuanku lemah fisiknya, kena angin pasti berbahaya. Mengapa dia mau terjun sendiri? Tentu saja untuk memfitnahku. Kamu memfitnah orang, B11. Jangan sembarangan bicara. Paduka lihatkan, Selir telah menyakiti Tuan, bahkan masih berani membelanya. Kamu mau apa? Untuk yang ketiga, Sueyun, Tuan, kamu mau apa? aku Liu akan memotong orang lain. Langsung lempar saja ke bawah. Sueyun, Tuan, Paduka, apa yang begitu mendesak? Ibu Suri mengirim pesan. Mohon Selir Seng menghadiri pesta istana 3 hari lagi. Pesta istana. Tapi Paduka tenang, Ibu Suri mengirim guru etiket. Untuk memastikan dia tidak mempermalukan keluarga Seng. Ayo pergi lihat. orang Han paling memperhatikan tata krama, tapi kamu sama sekali tidak paham etiket Wei. Status Selir sangat mulia, adalah panutan wanita Wei. Setiap gerak-gerik dan ucapanmu harus sangat hati-hati. Selir harus memegang cangkir dengan 2 tangan. Minum teh tidak bol deputer. Astaga, Saat minum teh, kedua tangan tidak boleh lebih tinggi dari hidung. cepat letakkan dan mulai lagi. Keluarga Karajan punya martabat, Lengka Janggon Menali, Yukapan Janggon Buka Biber. Duduk janggon jerakan lutut, berdiri janggon goyangkan rock. Senang jangan tertawa terbahak-bahak, marah jangan berteriak. Semua ini harus kamu ingat baik-baik, jangan salah lagi. Hamba dengar, Selir sering bertengkar dengan Pangeran Zheng. Benar kan? Tidak, Rongzi yang tidak masuk akal. Selir, wanita yang menikah, suami adalah segalanya. Kata suami adalah langitmu, apalagi suamimu. Adalah Pangeran Zheng Wei, statusnya sangat mulia. Bagaimana bisa menyebut namanya langsung? Kalau sudah berjanji menikah, dia langit, aku juga langit. Panggil dia, suruh langit ini datang bersujud. Maaf, Kamu, keterlaluan sekali. Selir, ingin kamu tidak habis-habis ya? pukul balik. Berhenti. Paduka tolong aku. Qingwe, Janggon. Paduka tolong aku. Perkawinan Wei Song untuk mempromosikan perdamaian, tindakanmu ini akan membuat orang lain berpikir kamu tidak berpendidikan. Kamu sedang memberitahu aku tentang alasan? Ya, Baiklah, kalau begitu aku juga akan memberitahumu tentang alasan. Setelah Kaisar Gaozong dari Wei meninggal, janda permaisuri Feng di usia muda berjuang mendukung Kaisar muda naik tahta, menumpas pemberontakan Yihun. Ketika kerajaan hampir runtuh, betapa gagah dan bangganya dia. Tapi beberapa tahun kemudian, dia menyembunyikan ketajamannya, tidak mencapai apa-apa. Malah memaksa wanita untuk mempelajari kata-kata komeng, benar-benar ketinggalan zaman. Apakah setelah menjadi janda permaisuri, dia kehilangan semangatnya dulu? Atau cukup. tidak ingin membicarakan Wei? Baiklah, kalau begitu mari bicara tentang wanita Han. Gubernur Waiji, Wang Ningzi, gagal mempertahankan, melarikan diri saat makan istana. Istrinya, Xiaoyu, mendengar berita itu dengan tenang, mengambil pisau dan keluar, membunuh beberapa orang. Wanita, pertama-tama adalah manusia baru kemudian dibagi pria wanita. Aturan apa ini? Semuanya omong kosong. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Tentu saja tidak bisa. Kamu coba keluarkan gading untuk kulihat. Tidak belajar aturan dengan baik, malah banyak bicara. Apakah kamu takut? Aku takut apa? Tentu saja takut kalah dengan wanita bangsawan dari Wei. Jadi tidak berani menerima tantangan. Kamu licik sekali. Ini taktik provokasi. Penakut ya penakut, jangan cari-cari alasan. Semua ucapan dan tindakanmu yang berlebihan. Hanya menyembunyikan ketakutan dalam hatimu. 3 hari lagi. Kalau tidak bisa belajar, kamu hanya akan mempermalukan diri di pesta. Tenang saja, aku pasti tidak akan kalah. Kita lihat nanti.
Pergi dengan baik, tidak usah diantar. Bibi Zhao, aku serahkan padamu. Tidak Paduka, hamba benar-benar tidak berani mengejar lagi. Tidak berani. Bibi Zhao, kamu adalah orang yang dikirim janda permaisuri. Kamu tahu mana yang penting kan? Permaisuri, aku tidak berani lagi. Ambil ini. Suruh dia terus mengajar, kalau tidak bisa, cambuk dia. Pelayan, sajikan teh. Paduka, selir MA karena sebelumnya jatuh ke air. Mengalami ketakutan, sehingga tidak bisa bangun dari tempat tidur. Paduka tidak perlu terlalu khawatir, minum obat dan istirahat yang cukup. Mengerti? Pergilah. Baik. Sueyun, hari hujan ini aku selalu memikirkanmu. Biarkan aku melihatmu. Yang mulia, jangan. Sueyun, aku sangat khawatir padamu di hari hujan ini. Yang mulia, mohon pulang terlebih dahulu. Apakah kamu masih marah? Liu Chuyu benar-benar keterlaluan. Sama sekali tidak seperti seorang putri. Sueyun hanya tidak ingin Yang Mulia melihat dirinya yang lesu. Sueyun, di hatiku kamu yang paling cantik. Yang Mulia, kamu tidak marah pada Sueyun lagi? Masalah itu bukan salahmu, kamu justru korban. Aku tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu lagi. Dengan kata-kata Yang Mulia, Sueyun sudah sangat bahagia. Tuan, waktunya minum obat. Biarkan aku yang melakukannya. Yang Mulia, ini tidak sesuai dengan tata krama. Minum obat yang baik, agar aku bisa tenang. Yang Mulia, Zhao Changshi sudah menunggu di luar halaman. Sudah setengah jam lamanya. Suruh dia pergi, hari ini tidak peduli ada urusan sebesar apapun. Aku ingin menemani Sueyun. Yang Mulia, Sueyun benar-benar baik-baik saja. Cepatlah pergi urus pekerjaanmu. Bagaimana bisa aku mengurungmu di tempat ini? Kalau sampai tersiar kabar, orang akan mengira Sueyun adalah wanita perusak. Demi Sueyun, meski disebut raja yang bodoh, apa peduli? Yang Mulia mau, tapi Sueyun tidak mau. Yang Mulia, cepatlah pergi urus pekerjaanmu. Kalau tidak, Zhao Changshi benar-benar akan menyalahkanku. Baik, nanti setelah selesai aku akan menemuimu lagi. B11, antarkan Yang Mulia keluar. Baik. Tidak usah. Jaga baik-baik tuanmu. Tak disangka Putri Liu Song ternyata sangat tidak tahu diri. Untungnya Yang Mulia selalu berada di pihakmu. Sama sekali tidak percaya padanya. Yang Mulia merasa bersalah padaku. Karena itu dia begitu baik padaku. Tuan, di hari Yang Mulia, kamulah orang yang paling penting. Mengapa harus bersaing dengan permaisuri yang hanya nama saja? Kamu pikir aku memperhatikan gelar permaisuri? Hamba salah bicara. Aku tahu waktu itu aku terlalu gegabah. Tapi aku hanya ingin melihat. Apakah Yang Mulia akan memanjakanku tanpa syarat, dan sejauh mana? Meski tahu itu salahku, Yang Mulia akan tetap tanpa ragu berpihak padaku. Bajinda. Sungge Gu Shui dan Luo Shui Meluap, menenggelamkan puluhan ribu rakyat. Sampai sekarang banjir belum surut, setiap hari ribuan pengungsi dari daerah aliran sungai Luo mengungsi ke kabupaten sekitarnya. Mohon segera keluarkan Taida. Perbaiki 3 tanggul besar Shangyang dan Cuiyu untuk menanggulangi bencana sungai Luo. Yang Mulia, Panjer Memang Sangat Mendesak, hadapi pasukan di provinsi. Juga tidak bisa diabaikan. Shue Xian Rantella. Tetapi sisa pasukan yang tersisa mulai bergerak, prajurit kita kekurangan pakaian dan... Bagaimana cara bertempur? Jenderal Huo sudah mengirim 3 petisi berturut-turut. Mendesak urusan pasukan, tidak bisa ditunda lagi. Wang Yang,
Yang Mulia. Pasukan harus diurus, banjir juga harus diurus, tapi gudang Departemen Keuangan benar-benar tidak punya. Kalau begitu, selesaikan masalah pasukan dulu. Zhao Shizhong, kita kirim semua ke medan perang. Lalu bagaimana dengan rakyat yang menderita di belakang? Apakah kita hanya akan melihat rakyat mengungsi, tidak punya rumah? Mereka semua adalah rakyat kita, rakyat Dewey. Apakah Anda akan mengabaikan mereka? Bagaimana hati bisa tega? Gaji pasukan tidak kakap, pemberontakan belum selesai. Jika terjadi pemberontakan di pasukan, ini akan sangat buruk. Pangeran Kong, Jenderal Huo meskipun punya kemampuan besar, tidak bisa menyuruh prajurit berperang dengan perut kosong. Yang paling mendesak, tidak ada cara lain selain menaikkan pajak. Yang mulia, masalah ini serahkan pada hamba. Tidak boleh. Yang mulia, jika pajak dinaikkan, pasti akan menambah beban rakyat. Jangan sampai. Perdana Menteri Ma. Situasi darurat butuh tindakan darurat. Terpaksa mengambil langkah ini. Hamba juga tidak punya pilihan. Kecuali Yang Mulia Wali Raja punya solusi lain. Wali Raja, apa pendapat Anda tentang hal ini? Pangeran Kang benar, rakyat di daerah tidak bisa diabaikan. Zhao Shizong juga benar. Masalah pasukan tidak bisa ditunda lagi. Kalau begitu, APA maksud Yang Mulia? Juga pilihan, ambil yang lebih ringan. Dibandingkan dengan pemberontakan di masa depan, rakyat saat ini lebih sulit. Hamba berpendapat, sebaiknya beri dana bantuan dulu. Yang Mulia, Wali Raja, ini jelas tidak mempertimbangkan ke depan. Bagaimana dengan prajurit di garis depan? Yang Mulia tenang. Hamba pasti akan mencari cara untuk menggator pasukan. Wali Raja. Bagaimana caranya? Belum terpikir jelas. Belum terpikir jelas, tapi sudah berjanji? Ini lucu sekali. Kalau begitu, apa maksud Pangeran Kang? Cukup tambahkan pajak militer, semua bisa diselesaikan. Lebih baik daripada janji kosong Wali Raja. Perdana Menteri MA bilang, menambah beban rakyat. Sama saja menghancurkan tembok pertahanan. Jangan bicara lagi tentang menaikkan pajak. Wali Raja, hamba juga khawatir dengan prajurit di perbatasan. Anda sendiri cari cara, tidak memberikan solusi. Juga tidak ada batas waktu. Apakah hanya membuat mereka senang sesaat? Kalau begitu, 10 hari. Pasukan di garis depan, tidak sampai sebulan. Meskipun Anda perlahan-lahan kirim ke provinsi, saat itu hanya bisa menguburkan jenazah Jenderal Huo. Baiklah, beri aku waktu 3 hari untuk memikirkan cara mengatasi pasukan. Bagaimana jika tidak bisa? Semua tanggung jawab akan kutanggung sendiri. Omongan saja tidak cukup. Bagaimana jika Pangeran Regent menolak mengakuinya nanti? Tepat 3 hari, tidak kurang tidak lebih. Kita berdua bersumpah dengan telapak tangan. Sepakat. Memikirkan solusi dalam 3 hari? Ini seperti dongeng belaka. Benar, apakah Pangeran Regent ini sudah gila? Pangeran Kang terus mendesak, Pangeran Regent sudah tidak punya pilihan. Jangan bicara seperti itu, Pangeran Regent melakukan ini untuk rakyat Wei. Tidak ada sedikit pun niat pribadi. 3 hari lagi. Jika tidak ada perkembangan, Pangeran Regent akan sangat malu. Terakhir kali, pajak pasti akan dinaikkan lagi. Dan rakyat akan menderita lagi. Paduka. Kebijakanmu terlalu gegabah. Memikirkan solusi dalam 3 hari? ITU juga untuk pasukan sampai dengan 000 orang? Ini benar-benar mustahil. Baru saja menjadi Pangeran Regent, langsung dapat masalah besar. Seperti memegang kentang panas. Jika gagal, akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Tenang, aku punya cara. Kamu, apa yang bisa kau lakukan untukku? Pangeran Regent, semoga sukses. Terima kasih. Paduka. Masalah gaji tentara. Sudah kusuruh orang menyiapkannya.
saat matahari terbenam. Kita akan mengirim barang yang dibutuhkan keluar kota. Tapi selama 3 hari ini, Paduka tidak keluar rumah sama sekali. Tidak keluar rumah berarti tidak bisa memikirkan cara? Jangan-jangan Paduka menggunakan tabungan pribadi? Tidak boleh. Ada apa? Paduka, mungkin ada mata-mata di kediaman Pangeran Regen. Pembicaraan kita tadi mungkin sudah terdengar. Apakah kita harus mengubah rencana, Paduka? Kamu harus pergi ke pesta. Perintah Paduka. Situasi militer mendesak. Tetap jalankan rencana semula, tapi lebih berhati-hati. Baik. Di luar angin kencang, flu kamu belum sembuh. Kenapa pakai baju sedikit? Paduka tidak perlu khawatir, Sueyun sudah jauh lebih baik. Kamu terlalu baik, sampai aku bingung harus berbuat apa. Paduka, Ayo pergi. Lanruo, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ada Paduka di sini. Asalkan putri tidak berbicara, seharusnya tidak ada masalah besar. tapi biarlah begitu. Sao Changshi, Jenderal Shen sudah membawa orang. Mengawal kotak itu pergi dari belakang. Lanruo, Pulangla. Paduka, adik sepupu bertemu apa yang baik? Tentu saja hal baik yang bisa membuat Raja Wali tersandung. Paduka tunggu sebentar, segera akan dimulai. Ibu Suri, anakmu menghormatimu dengan segelas anggur. Yang mulia, di mana Pangeran Kang? Menjawab Nyonya, Paduka mengabarkan akan segera tiba. Paduka, putri hari ini sedikit berbeda dari biasanya. Ibu Suri sendiri mengutus orang untuk mengajar, batu pun akan tercerahkan. Hanya berharap dia tidak membuat malu dan mempermalukan Ibu Suri. Paduka tenang, Sueyun akan berhati-hati membimbing. Sudah susah payahmu. Ibu, Putri Liu Song ini cantik. Terlihat juga tenang dan anggun, tidak terlalu merendahkan paman saya kan? Dengan begitu ibu juga bisa tenang. Aku juga khawatir ibu akan marah padaku. Belakangan urusan istana banyak, mengganggu waktu membaca kitab dan berdoa. Ibu juga merasa sangat bersalah. Dengan adanya Raja Wali, aku memang merasa lebih ringan. Tapi, Suehu itu tegas dan sederhana, ibu dulu. Karena urusan mabuknya. Terlalu disayangkan, bukan? Aku sudah mengembalikan jabatannya, ibu tidak marah padaku, kan? Aku sudah lama tidak ikut campur urusan politik, yang mulia putuskan saja. Baik.
Semuanya hati-hati. Ibu, bagaimana rasanya? Lidah domba ini lembut dan lezat. Sayangnya ibu vegetarian, melewatkan hidangan lezat ini. Asalkan ibu suka, anakmu sudah puas. Kamu tidak suka, Rasanya seperti mengunyah. tapi menurutku enak sekali. Yang mulia, bicara tentang makanan, hamba teringat. Hidangan orang Song, namanya kutu minum anggur. Itu benar-benar unik, kutu minum anggur. Apalagi ini? Orang Song ini mengejar gaya bangsawan. Suka minum tapi tidak suka mandi, sampai penuh kutu. Saat minum, tidak ada makanan pendamping, jadi ambil dari kepala. 1 kutu. Untuk teman minum. Kamu mau apa? Putri, jangan. Apa yang terjadi? Yang mulia, Chuyu ingin menari untuk semua orang. Lihat, apa yang terjadi dengan mereka? Oh, Bajatu Rupanya. Jangan lupa janjimu padaku. Chuyu, jangan kurang ajar. Apa yang kau lakukan? Aku pejabat istana. Menteri Wang, Apa maksudmu? aku mengundangmu minum dengan kutu. Tidak ada hukum lagi. Kamu. Paduka, Talong Bella Hamba Paduka. Talong Bella Hamba.
Paduka, hamba ada urusan penting. Lihatlah. Peti-peti ini benar-benar dikirim dari kediaman Pangeran Pemangku. Mata-mataku sudah lama menyusup di kediaman Pangeran Pemangku. Rongzi membuka gudang, sedang menghitung emas, perak, dan di dalam sana. Terlihat dia ingin membantu Huoshuan. Sampai menggunakan harta pribadi. Sekarang, Pangeran Pemangku kehilangan harta ini. Tidak bisa menyelesaikan masalah pasukan. Sumpahnya sebelumnya menjadi bahan tertawaan. Bukankah dia memalukan? Memalukan sampai ke langit. Bukan cuma memalukan saja. Bukan cuma memalukan. Rongzi selalu suka pura-pura. Tak disangka. Jika Kaisar melihat emas dan permata di dalam peti ini, dia pasti sangat marah. Ternyata Pangeran Pemangku yang baik dan jujur adalah penggerogot harta. Kamu sebentar lagi, hitunglah. Bawa peti ini dan ikut aku ke istana. Ya, Kaisar tiba. Paduka. Pangeran Pemangku, apakah ini gaji pasukanmu yang dicuri? Ya, hamba sudah siapkan dengan hati-hati, tapi dirampok di jalan. Untungnya hamba sudah bersiap, menaruh pasir di dasar peti. Bisa melacak sampai sini. Paduka. Pangeran Kong, Paduka. Kamu merampok gaji pasukan untuk apa? Ingin menjatuhkan kerajaanku? Paduka. Tolong jelaskan, hamba melakukan ini. Juga demi kerajaan Wei. Katakan, aku ingin lihat, alasan apa lagi yang kau punya. Hamba lihat Pangeran Pemangku tidak keluar rumah, bicara sembarangan. Jadi hamba lebih memperhatikan. Hari ini dapat kabar. Katanya Pangeran Pemangku untuk membantu Huoshuan atasi kesulitan. Sampai berani menggunakan harta pribadi. Hamba pikir lagi, ini tidak benar. Di mana tidak benarnya? Pertama, mengapa Pangeran Pemangku harus menggunakan hartanya sendiri untuk membiayai pasukan? Kecuali dia sudah berkomplot dengan Huoshuan. 300.000 orang ini sudah menjadi orang mereka sendiri. Kedua, 300.000 tentara ini hanya mengandalkan pemasukan harian Pangeran Zheng. Bagaimana bisa menutupi lubang sebesar ini? Mungkinkah Pangeran Zheng juga mengambil harta yang tidak seharusnya? Jadi hamba penuh keraguan, lalu menyuruh orang menyelidiki. Sekarang semuanya sudah jelas. Paduka, lihatlah kota-kota ini. Ini adalah emas dan permata Pangeran Zheng. Bahkan hasil rampasan dari rakyat, sekarang dia ingin menggunakan ini. Untuk menguasai tentara Wei, niatnya sungguh keji. Kamu, kenapa tidak bilang dari dulu? Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan, berniat memberontak. Hamba memikirkan persahabatan selama ini, bagaimana tega? Jadi hamba ragu-ragu, bahkan tidak menghadiri pesta istana. Takut jika terjadi kesalahan, keluarga tidak harmonis, raja dan menteri berpecah belah. Lebih takut lagi memprovokasi Pangeran Zheng. Tidak berhenti sampai mati. Pangeran Zheng, ada yang ingin kau katakan? Zhenyu, Hamba hadir. kamu sendiri yang buka kotaknya, biar Paduka melihat. Apa isinya sebenarnya? Baik. Pangeran Kang, lihat baik-baik, ini adalah bukti yang kau tuduhkan. Aku mencuri harta, menyuap tentara. Buka semuanya, buka semuanya. Paduka, hamba mencium bau ini. Sepertinya adalah kotoran kuda di kemah kita. Yang bisa ditemukan di mana-mana. Buka. Total ada 20 kotak di sini. Semuanya berisi kotoran kuda, tidak perlu mencari lagi. Tidak mungkin begini. Pasti Pangeran Zheng yang menjebak. Pasti. Jelas-jelas kalian berpikiran sempit, menuduh orang lain, bodoh. Pangeran Zheng, apa maksudmu sebenarnya? Paduka,
Hamba sama sekali tidak berniat menjebak Pangeran Kang. Paduka. Ini pasti, dia sengaja mempermainkan. Bagaimana mungkin isi kotaknya semua kotoran kuda? Hamba berjanji, dalam 3 hari pasti menemukan. Cara mengatasi tentara, kotoran kuda ini adalah kunci solusinya. Ya, 20 kotak jauh tidak cukup, bisa mengelola kandang kuda. Para pejabat. Dan kuda-kuda di kemah yang tak terhitung, kotoran kuda menumpuk bertahun-tahun. Tidak ada tempat menyimpannya, kita bisa mengumpulkannya. Digunakan sebagai pupuk, setidaknya bisa meringankan situasi genting di garis depan. Tapi nilai MI sekarang. Nilai, petani bisa gunakan untuk bertani. Orang kaya bisa gunakan untuk menanam peoni, asalkan jumlahnya bisa dapat harga tinggi. Ini terdengar sangat aneh. Yang mulia, Pangeran Regent ini memanah 2 burung dengan 1 panah. Strategi ini sangat brilian. Memanah 2 burung dengan 1 panah, aku malah jadi bingung. Pangeran Regent menjual MI. Bisa meredakan krisis militer di depan. Bisa memberi tekanan psikologis pada orang-orang Wei. Semakin banyak MI kita, semakin banyak MA kita. Semakin banyak MA, semakin banyak tentara, inilah keunggulan. Wei yang mendominasi dunia, jadi siapa yang tidak takut? Hanya saja Pangeran Regent menggunakan cara menjual MI, ini agak merusak reputasi Wei. Asalkan bisa menghangatkan tentara dan membuat rakyat aman. Diajak pun tak apa, lagi pula ide ini dariku. Kalau mau tertawa, jangan tertawakan yang mulia, aku sudah bulat tekad. Menjadi Pangeran Regent kotoran MA, jangan ganggu. Pangeran Regent kotoran mah. Ya. Paman, kau bisa memikirkan ini. Sayangnya, niat baik Pangeran Regent disalahartikan oleh Pangeran Kang. Sungguh membuat hati sakit. Paduka, aku. Pangeran Regent. Aku salah paham, ini salahku. Kau baik hati, maafkan aku kali ini. Mengakui kesalahan adalah hal yang mulia. Kita berdua bahkan tidak perlu bicara tentang maaf. Pangeran Kang, cepat bangun. Tindakan Pangeran Kang hari ini tidak bijak, kau memaafkannya. Aku belum memaafkannya, hamba bersalah mohon dihukum. Mulai hari ini, kau harus tinggal di kediaman dan introspeksi. Keluar setelah pikiranmu jernih. Ya. Pangeran Regent, trik yang bagus. Pangeran Kang, jangan marah. Masalahmu mengirim pembunuh untuk Putri Liu Song. Aku belum menghitungmu, kali ini. Kau bawa kembali kotoran MA, pantas saja. Membunuh Putri Liu Song. Buktinya? Kau mengirim orang mati, mana ada bukti. Tapi dunia tak pasti, tidak selalu tanpa celah. Jaga baik-baik sepupumu ini, lain kali. Kau mungkin tak bisa tanggung. MI, kalau kamu suka, kamu boleh simpan. Sekalian perbaiki pintu istana. Tadi saat Shen Yu masuk, tidak sengaja merusaknya. Shen Yu, ayo pergi. Paduka, begini saja ditahan? Kamu sendiri bodoh tertipu, masih berani bicara denganku? Sudah, bangun. Jangan berkecil hati, kita juga tidak sepenuhnya rugi. Rugi? Kamu pikir MAI ini bisa menguasai 300.000 pasukan? Barang-barang sialan ini paling bertahan 10 hari. Perbuatan Rongxi hari ini justru membuktikan dia takut. Tunggu saja. Tidak menyelesaikan masalah utama. Saat sampai di terowongan militer, saat harus mengunyah tulang, aku akan menghitung dengan Rongxi.
Permaisuri, Wang yang memang agak semena-mena. Tapi dia juga menteri keuangan, orang yang Paduka butuhkan. Tindakanmu ini sangat menyinggungnya, membuat Paduka terlihat tidak adil. Besok Paduka harus menyiapkan hadiah dan datang meminta maaf. Sebagai permaisurinya, kamu tidak bisa membantunya. Berhenti. Qing Yu, ikut aku jalan-jalan. Permaisuri, ini tidak boleh. Sebelum berangkat, Paduka berpesan untuk segera mengantar kalian kembali. Kalau begitu, seantar permaisuri Wang pulang. Ayo. Tuanku, pulang dulu, nanti di istana kita. Bagaimana melaporkan ke wali raja? Tuan mau beli bunga? Bunga ini tidak cantik. Bunga ini lebih indah, biar ku sentuh. Takut apa? Aku tamu dari Song, punya banyak emas permata. Pergi lihat, takut aku tidak bayar? Lepaskan. Takut apa? Lepaskan aku. Ini wilayah Wei, berani-beraninya kau berbuat semena-mena. Kater Law Yuan. Wei Susapaya Memenang Putri Song. Kami para utusan, Kau ini. juga tamu. Kalau menghina kami. Berarti Sengaja Memeku perselisihan Song Wei. Kau Kater Law Yuan. Benar, terlalu semena-mena. Utusan pun apa? Bisa senaknya mengganggu orang di jalan? Utusan hebatnya. Kalian bisa apa? Ayo, aku dan kamu. Kamu orang apa? Orang yang akan membereskanmu. Baik. Kamu orang Song besar. Tidak takut memicu perselisihan antara Song dan Wei? Coba sentuh aku. Pergi. Sakit. Jangan bergerak. Lihat tulisan apa ini? Ya, Apa yang? Tulisan bodoh. Bahkan huruf Han tidak kenal, masih bilang diri orang Song besar, aku juga bisa. Sejak dulu, orang yang berbuat jahat selalu takut, jarang yang mengaku asal-usul. Dari mana datangnya bajingan yang sekuasa ini? Ternyata palsu, katakan, kenapa berpura-pura jadi orang Song besar? aku adalah utusan Song besar. Kebetulan, aku adalah putri Song besar, Qing Yu. Bawa ke istana, pergi. Ada apa? Masih ingat pulang ya? Marah lagi, hati kecil seperti ujung jarum. Kamu masih tidak mau mengaku salah? Permaisuri, jangan buat pangeran marah lagi. Cepat minta maaf. Tidak perlu. Aku tadi di jalan, ketemu orang yang pura-pura jadi utusan Song. Kebetulan aku tangkap dan bawa pulang. Palsu? Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Bagaimana? Sudah lihat kan? Aku. Hanya ini. Yang mulia Pangeran Perdana Menteri mengirim rumput yang hanya bertahan 13 hari. Suratnya mana? Setiap kali selalu melempar masalah ke aku. Yang mulia Pangeran Perdana Menteri bilang apa? Wang Ze, ayo kita mengundang tamu. Mengundang tamu? Tamu yang ingin jenderal undang itu. Para pejabat daerah, keluarga besar bangsawan, dan para pedagang yang kaya raya. Belum pernah bertemu. Jangan-jangan kamu mau mengincar mereka? Jangan sampai. Mereka memang punya, tapi jaringan mereka rumit. Kalau jenderal menyinggung mereka, sama saja menyinggung semua pihak. Bagaimana bisa bertahan di Jingyo? Aku juga tidak ingin mengambil langkah drastis, tapi sekarang. Rongzi butuh dukungan saya. Kita tidak boleh memanfaatkan mereka. Kamu tahu, aku tidak pernah menolak permintaannya. Aku tahu, kamu tidak ingin mengecewakan Pangeran Regen. Tapi ini benar-benar masalah besar, bagaimana kalau kita? Carrie Caroline. Selama aku ingin melakukannya, meskipun itu hal yang sangat besar. Aku pasti akan menyelesaikannya. Bahkan jika harus mengundang tamu, kita juga tidak punya tamu. Ayo berburu,
Siapkan bahan makanan untuk mereka. Berburu. Huo Xuan mengajak semua minum. Hari ini aku mengundang kalian hanya untuk mengingatkan kembali. Persediaan makanan di pasukan tidak cukup. Harap kita bekerja sama untuk melewati masa sulit. Gubernur Liu, kamu adalah pemimpin Jingzhou. Harap kamu bisa menjadi contoh bagi semua. Jenderal Huo, aku sudah memimpin Jingzhou bertahun-tahun, meskipun terlihat mewah. Sebenarnya gajiku tidak banyak, bahkan tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Bagaimana bisa meminjamkan untukmu? Benar Jenderal Huo, Jingzhou memang bukan daerah yang kaya. Ditambah lagi sering diganggu pemberontak, rakyat di kota sangat menderita. Meskipun kami punya gaji, tapi tidak cukup untuk hidup boros. Ajukan petisi kepada Kaisar atas nama pejabat Jingzhou. Ceritakan kesulitan kita. Wakil Lin benar, gajiku hanya 2 gantang beras per bulan. Tapi di rumah ada puluhan orang. Bahkan tikus pun menggigit ekornya sendiri. Kemarin aku baru pergi ke pegadaian. Menggadaikan lukisan kuno, warisan keluarga. Hidup kita sendiri sudah susah. Jangan menyusahkan kami lagi. Ternyata Huo Xuan buta mata. Tidak tahu para pejabat hidup begitu susah. Menurutku para pejabat tidak jujur. Gubernur Liu, menurutmu tadi, kamu bahkan tidak punya beras. Tapi aku dengar kamu baru menghabiskan 50.000. Menikahi gadis terkenal sebagai selir, benar-benar hebat. Bahkan menghampar permadani sepanjang 10 li, benar-benar mewah. Untukmu Wakil Lin, kamu ingin mengajukan petisi ya? Bagus, bulan lalu kamu kalah judi 10.000. Mau dicatat juga dalam petisi? Ini. Dan kamu, Sekretaris Yu. Kamu menggadaikan lukisan warisan keluarga. Jenderal kita baik hati, bagaimana kalau dia yang membelinya untukmu? Ini. Pasukan begitu kekurangan, prajurit bahkan tidak bisa makan. Sedangkan kalian mengaku menderita, tapi sebenarnya diam-diam hidup bermewah-mewah dan berbuat semaunya. Bagaimana, main perempuan dan berjudi, tapi untuk menghidupi keluarga? Saat harus berkontribusi untuk Wei, malah tak bisa mengeluarkan sepeser pun. Wakil Jenderal Wang, jangan marah. Mungkin para petinggi hanya bercanda. Kalau benar-benar diminta, pasti mereka akan memberikannya. Benar, kan? Jika aku bersikeras tidak mau, apa yang akan kau lakukan? Kalau begitu, jangan salahkan kami. Serang! Huo Xuan, kau berani terang-terangan menolak? Jangan sok jago di depanku, Jenderal Fei Feng. Lututilah dan mohon dengan sangat. Mungkin aku bisa mempertimbangkan karena ayahmu. Tindakanmu ini. Benar, Jenderal Huo. Jika kau ingin makan, boleh saja. Asal bisa menyenangkan hati gubernur, 100 gantang pun bisa diberikan. Tapi, cara menyenangkan pria, kau mengerti? Ulangi lagi. Kau menjadi? Ulangi lagi. Wangse. Kedua petinggi benar. Jika Huo Xuan terang-terangan, maka dia akan dituduh bersalah di seluruh negeri. Bahkan Kaisar pun tak akan memaafkanku. Wangse, mundur. Masih belum mundur? Wakil Jenderal Wang. Orang bijak tahu situasi. Kau juga harus belajar dari jenderalmu. Semua hal mudah dipelajari, tapi satu hal ini, Wakil Jenderal Wang mungkin tak bisa. Apa itu? Kalau bukan karena ini. Bagaimana Jenderal Huo bisa menyenangkan pangeran pemangku dan dekat dengannya? Berdiri sejajar? Kurang ajar. Berani menghina jenderal. Kau belum tahu? Jenderal Fei Feng kita masuk ke memberontak dengan kecantikan yang tak tertandingi. Kampanye Suesian. Orang bilang, nikmat kecantikan sulit ditolak.
Jenderal Huo rela mengorbankan diri untuk menyusup, hingga berjasa besar bagi kedamaian Wei. Hamba sangat mengaguminya. Ucapan yang bagus. Sudah tertawa? Mari hidangkan makanan. Semua. Ini cukup bagus. Jenderal Huo punya selera yang baik, khusus menyajikan makanan lezat ini. Tapi ikan ini agak keras ya? Wakil Gubernur Lin, itu bukan ikan biasa, melainkan ikan mas. Cukup unik rasanya. Berani makan ikan marga kekaisaran? Kurang ajar. Harus dihukum mati. Ikan marga kekaisaran apa? Aku belum pernah dengar. Klan Tuoba berasal dari Margali Mu di Han Barat yang berganti nama. IBU sulit memfungsikan asimilasi dan menjadikan Margali sebagai leluhur Tuoba. Ini adalah marga kaisar. Semua ikan mas di dunia adalah ikan marga kaisar. Pasti dilarang dimakan. Lin Biejia berani melanggar aturan. Jia Pontes Jukung, tangkap Jia. Huo Xuan, kau ternyata menjebak kami, orang ini. Kau ini, Huo Xuan, kau sangat berani. Kau ingin memberontak? Di piring Liu Cishi juga ada ikan marga kaisar. Ataukah kalian semua begitu baik hati? Takut Lin Biejia kesepian di perjalanan? Ingin menemaninya melewati jembatan Naihe? Mereka semua sudah memakannya, bukan hanya aku sendiri. Jenderal Huo, kau tidak bisa. Duduk. Jenderal, menurutku lebih baik diperiksa lagi. Piring para pejabat, siapa tahu ada yang terlewat. Tidak ada lagi. Lihat, Liu Cishi tidak ada. Berarti memang tidak ada. Sumbangkan 500 hi makanan untuk meringankan kebutuhan pasukan. Lebih baik diperiksa lagi. Kalau Kaisar tahu tentang hal ini, tidak akan baik. 1000 hi. Wang Ze, lebih baik kau periksa lagi. 5000 hi makanan, Jenderal Huo, ini sudah batas maksimal. Aku juga terlalu ceroboh. Ada ikan-ikan aneh yang masuk. Bisa saja terjadi, kan? Percayalah. 8,000 sure. Kalau minta lebih baik kau bunuh aku saja. Bahkan Cishi saja begitu dermawan. Kalian tidak boleh terlalu pelit. Aku juga menyumbang 1000 hi. Aku menyumbang 100 gulung kain kasar. Aku menyumbang 20.000. Aku juga menyumbang 800 hi. Tidak mau minum anggur, minum arak potong. Karena kalian semua begitu dermawan. Huo Xuan menghormati kalian dengan segelas anggur. Baiklah, hari ini sampai di sini. Maaf tidak mengantar. Jenderal Huo, ada satu hal yang tidak kumengerti, mohon penjelasanmu. Silakan. Apa benar hari ini makan ikan marga kaisar? Aku bukan bodoh. Untuk apa memberi para pejabat makan itu? Kalau Biejia, Lin Biejia sama sekali tidak memahami wanita. Wanita itu sangat pendendam. Jalan kebenaran tidak dia tempuh. Malah memilih jalan buntu. Aku terpaksa menjadikannya contoh. Membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. kau, untuk pasukan, kau sampai segitunya? Kalian sehari-hari untuk mengumpulkan harta juga tidak memilih cara, kan? Harta yang dirampas dari rakyat, akhirnya digunakan untuk membela negara. Ini hal yang sangat baik. Jika akhirnya aku masih tidak. Kalau kalian semua tetap pelit. Aku terpaksa membunuh kalian semua, lalu memimpin pasukan masuk kota. Balikkan semua bangsawan Haon terbalik.
Jangan takut, Tuan Gubernur, aku hanya bercanda. Tentu saja Jiang Dagen tidak bisa dibunuh, tapi aku akan meminta emas darimu. Nyonyamu pasti akan menangis dan berteriak, mengantarkannya padaku. Apakah kamu? Kamu benar-benar tidak tahu diri. Gubernur Liu, lebih baik kamu pergi sekarang. Sebelum jenderal kami berubah pikiran. Kamu tidak akan bisa pergi lagi. Jenderal juga tidak akan melaporkan ke Kaisar, kan? Rongji pergi padaku. Baru akan menyerahkan urusan militer sepenuhnya. Dan aku juga akan menyerahkan urusan istana padanya. Inilah kepercayaan sejati dan bekerja sama. Paduka, orang ini memang memakai pakaian Liu Song. Pedangnya juga dari Liu Song. Di pasar tersibuk Wei, bukan hanya barang Song. Bahkan harta langka dari barat juga ada. Lalu mengapa dia berpura-pura sebagai orang Liu Song? Rongzi, jika aku pergi ke Han, saya akan bertanya, dan ini panggil aku. Aku adalah istri pangeran pemangku kuasa. Coba panggil namaku sekali lagi. Ini bukan intinya. Intinya ada orang yang menggunakan nama Song. Membuat onar di mana-mana. Tidak usah kamu urusi, aku akan menyelidiki. Rongzi, bisakah kamu tidak menjauhiku? Ingat, aku adalah Putri Song. Jika membiarkan orang jahat berbuat seenaknya, bukankah itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Lan Ruo, bawa sang istri pulang. Jika aku melihatnya lagi, aku akan memukul giginya. Kenapa kamu marah sekali? Wajahmu sangat menyeramkan. Ayo pergi. Ya. Cepat bawa orang itu keluar. Shen Yu, Iya. catat semua situasi di pasar. Paduka Kiriga. Tidak tahu mengapa. Aku punya firasat buruk. King Yu. Mengapa orang-orang itu berpura-pura sebagai orang Song? Aku tidak tahu. Aku merasa ada yang sengaja berbuat onar, hanya tidak menyangka. Aku yang menemukannya. Mungkin hanya kebetulan. Tapi tidak mungkin ada begitu banyak kebetulan. Banyak kebetulan adalah buatan manusia. Tapi bagaimanapun, kamu tidak seharusnya melawan Paduka. Sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi. Aku ngantuk. Pulang tidur saja. Aku juga ngantuk. Yunyu. Lindungi pasukan. Jenderal, ada kabar buruk. Cepat. Ada apa ini? Jenderal, hamba tidak mampu, logistik pasukan dirampok. Siapa pelakunya? Pasukan Liu Song. Itu pasukan Liu Song. Hal
Hamba menghadap Yang Mulia. Di mana Ibu Suri? Ibu Suri sudah istirahat sejak tadi. Hamba akan memanggilnya. Aku tahu, kamu boleh pergi dulu. Baik, Yang Mulia. Ibu Suri, kelihatannya Anda sehat-sehat saja, mengapa berkali-kali? Jika Yang Mulia tidak senang, hukum saja hamba dengan tuduhan menipu Kaisar. Mengapa Ibu Suri berkata seperti ini? Aku dan ibumu seperti saudari. Sejak ibumu meninggal, bagaimana perlakuanku padamu? Kamu dan anakku bukan saudara kandung, tapi tumbuh besar bersama. Hubungan kalian sangat dekat. Sekarang, kamu percaya pada fitnahan, menganggapnya sebagai duri dalam daging. Duri dalam daging. Perawatan Ibu Suri, aku tentu tidak berani melupakan. Lalu mengapa kamu mengurungnya di istana Kang yang sepi? Aku adalah ibu kandungnya. Kamu bahkan tidak mau menemuiku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ibu Suri, seorang kaisar yang melanggar hukum sama saja dengan rakyat biasa. Kakakku telah berbuat salah. Kesalahan terbesar Yun Er adalah seharusnya dia tidak memalukan wali raja, apalagi membuat Yang Mulia kesulitan. Jika tahu akan seperti ini, saat dia lahir dulu, lebih baik aku mencekiknya sendiri. Daripada sekarang menderita karena perselisihan saudara. Dihina orang. Baik, demi Ibu Suri, aku akan memaafkan kakakku kali ini. Tidak cukup. Hamba tidak berani menyusahkan Yang Mulia. Aku tahu, hari-hari ini sulit untuk kakakku. Aku akan memberinya kompensasi yang layak nanti. Ibu Suri, jika kamu terus menangis, aku juga akan sedih. Yang Mulia. Sudah. Ibu Suri, jangan menangis lagi, aku akan segera mengeluarkan dekret. Bebaskan kakak Kaisar. Permaisuri Ki sudah meminta bantuan. Kamu tidak perlu lagi dikurung. Mari kita rayakan. Yang Mulia, kamu kenapa? Kemarin Gubernur Provinsi mengajukan laporan. Aku tahu hal ini. Tak disangka Huoshuan begitu berani. Laporan yang menuduhnya. Bagaikan salju yang turun, membuat kota gempar. Tapi ini bagus untuk kita. Bagus. Rongzi demi melandangi Yuxian. Mengecam Gubernur Provinsi habis-habisan. Tak tahu sudah membuat berapa orang marah, bahkan Kaisar pun tidak senang. Bukankah ini bagus? Bagus. Sangat bagus. Tapi hatiku sangat sakit. Yang Mulia, aku memperlakukannya seperti mutiara, sangat berharga. Tapi dia demi Rongzi. Rela menjadikan dirinya sasaran empuk. Menjadi sasaran utama. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Yang Mulia, jangan menakutiku. Hatiku sangat sakit. Kamu kenapa? Aku akan cari tabib. Kembalilah. Jika kau beritahu siapapun, aku akan membunuhmu. Huoshuan, aku beritahu kamu. Semakin kamu mencintainya, semakin aku ingin membunuhnya. Aku ingin melihat siapa yang akan menang. Shihang, perintah yang mulia. Saatnya kita bertindak. Baik. Tolong, utusan Song membunuh. Membenah. Tangkap dia.
Lepaskan aku. Cepat pergi. Aku tanya, apakah kamu melihat Lanruo? Aku bukan hantu. Kenapa kamu menghindariku? Mohon ampun, permaisuri. Hamba pantas mati. Sudahlah, pergilah. Ayo kita pergi. Kenapa semua menghindariku? Apa aku begitu menyeramkan? Bagaimana hasil penyelidikanmu? Yang mulia, sudah menanyai banyak orang, tapi tidak ada petunjuk. Namun, baru-baru ini ada seorang Liu Song yang mabuk dan membunuh orang. Setelah dihentikan, dia kembali membunuh 2 orang, menyebabkan kemarahan rakyat. Setelah kejadian ini, kemarahan semakin dalam. Jika ada orang Liu Song berjalan di jalan, hampir semua orang akan mengejarnya. Tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi, mereka membawa kebiasaan buruk dari luar ke dalam istana. Mohon maaf, Yang Mulia. Orang-orang itu tidak tahu sopan santun dan telah membuat marah permaisuri. Hanya saja, Apa? si pembunuh bukanlah orang Liu Song biasa, melainkan utusan yang dulu mengantar pengantin. Utusan pengantin. Karena itulah, kemarahan di hati semakin besar. Diam-diam, banyak rumor yang beredar. Mereka tidak berniat baik. Putri Liu Song adalah mata-mata. Menyebarkan rumor. Yang Mulia, jangan marah. Masalah ini perlu ditangani dengan hati-hati. Sekarang, karena urusan Jenderal Huo, Yang Mulia sedang dikritik di istana. Saat ini, kita tidak bisa menimbulkan konflik. Jangan bermimpi. Mungkin aku ingin tenang, tapi mereka tidak akan berhenti.